Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil praktikum pemanfaatan Khmer Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan roti. Khmer Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu spesies khamir yang memiliki sel tunggal atau uniselular, memiliki bentuk yang bulat hingga oval, dan merupakan jenis khamir yang paling umum digunakan pada pembuatan roti. Dalam pembuatan roti, ragi instan merupakan bahan utama sebagai pengembang adonan dan pemberi aroma khas roti. Pada kegiatan praktikum ini, bahan yang digunakan yaitu ragi roti dengan perlakuan 5%, air hangat 50 ml, tepung terigu protein tinggi 500 gram, gula 125 gram, garam 2 gram, margarin 80 gram, telur 2 butir, susu cair 125 ml, dan margarin untuk olesan loyang secukupnya. Untuk alat yang digunakan diantaranya yaitu kompor, oven konvensional, loyang roti, timbangan, sendok pengaduk, mixer, baskom, gelas ukur, plastik bersih atau plastik wrap, sarung tangan plastik, dan piring. Setelah alat dan bahan telah tersedia, pembuatan roti dapat dimulai. Adapun total waktu pembuatan roti dari awal hingga akhir membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Proses pembuatan roti diawali dari ragi dengan perlakuan 5% dari 50 ml air, yaitu sekitar 2,5 gram. Lalu dimasukkan ke dalam air hangat sebanyak 50 ml, lalu diaduk hingga rata dan ragi dibiarkan bereaksi dengan air hingga timbul busa atau gelembung di permukaannya. Selanjutnya, margarin dan telur dicampur hingga rata menggunakan mixer. Setelah tercampur, tambahkan gula dan diaduk kembali menggunakan mixer hingga tercampur rata. Setelah itu, di wadah lain yang berisi tepung terigu, masukkan garam dan diaduk rata menggunakan sendok pengaduk, dan dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran margarin, telur, dan gula sebelumnya, dan diaduk kembali menggunakan mixer hingga terbentuk adonan yang kalis. Selanjutnya, ditambahkan susu cair sebanyak 125 ml dan tambahkan juga ragi roti yang telah direndam sebelumnya ke dalam adonan, dan diaduk menggunakan mixer sampai kalis. Adonan roti yang telah terbentuk dan kalis difermentasi di dalam baskom, dan bagian atas baskom ditutup menggunakan plastik wrap selama 40 menit pada suhu ruang. Setelah difermentasi selama 40 menit, akan terlihat ukuran adonan roti menjadi 2 kali lipat dari sebelum dilakukan fermentasi. Selanjutnya, buka plastik wrap dan tinju-tinju adonan hingga udara pada adonan keluar dan adonan kembali kempes. Siapkan loyang roti dan oleskan margarin secukupnya pada setiap sisi loyang agar ketika adonan roti dimasukkan tidak lengket pada loyang. Selanjutnya, adonan dibentuk bulat-bulat dengan ukuran yang sama dan disusun pada loyang yang telah dioleskan margarin, dan ukur tingginya menggunakan penggaris. Kemudian, adonan yang telah dibentuk tersebut difermentasi kembali selama 30 menit pada suhu ruang, dan ditutup menggunakan plastik wrap. Setelah fermentasi kedua selesai, terlihat bahwa ukuran adonan di dalam loyang menjadi 2 kali lipat dari adonan sebelumnya. Kemudian, ukur tinggi adonan tersebut menggunakan penggaris. Selanjutnya, nyalakan kompor dan panaskan oven. Setelah oven terasa panas, adonan roti pada loyang dimasukkan ke dalam oven bagian tengah dengan api besar selama 50 menit. Setelah 50 menit, angkat loyang dan dinginkan sejenak roti yang telah matang. Kemudian tempatkan roti di atas wadah yang rata dan ukur tinggi roti. Hasil pengamatan dan pengukuran pada roti yang telah dibuat menunjukkan bahwa yang pertama,
Pada perlakuan ragi 5% yang digunakan pada pembuatan roti ini, dihasilkan ukuran adonan roti yang berbeda. Pada fermentasi pertama, tinggi adonan hanya 2,5 cm. Setelah dilakukan fermentasi kedua, tinggi adonan menjadi 6 cm. Dan setelah adonan roti dipanggang selama 50 menit, dihasilkan tinggi roti menjadi 7 cm. Yang kedua, terlihat perubahan warna pada adonan. Sebelum dipanggang, adonan berwarna krim pekat. Dan setelah dipanggang, didapatkan roti dengan warna coklat keemasan, dengan aroma roti yang sangat harum, serta tekstur roti yang lembut berserat pada bagian dalam roti, dan terasa cukup lembut pada saat ditekan. Yang ketiga, pada uji hedonik, dengan mendapatkan data dari 5 orang anggota keluarga sebagai panelis. Dengan perlakuan ragi 5%, didapatkan nilai yang memuaskan dari setiap parameter. Berdasarkan parameter rasa dan aroma, para panelis memberi nilai 4. Dan berdasarkan parameter warna dan tekstur, para panelis juga memberi nilai 4. Yang keempat, pada uji organoleptik, berdasarkan hasil praktikum, didapatkan nilai 4 untuk rasa dan warna, nilai 4 untuk aroma dan tekstur. Sekian yang dapat kami jelaskan pada praktikum kali ini. Terima kasih.